Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resti Dwi Meriana dengan NIM 16014200099. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai konsep manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen dari sudut etimologi dapat dijelaskan mengenai istilah. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manos atau mano atau mantis, yang berarti tangan, dan agree, yang berarti melakukan. Lalu, dua istilah tersebut kemudian digabungkan menjadi satu istilah yang mengandung kata kerja manager, yang berarti menangani, mengurus, dan mengolah. Adapun para ahli menjelaskan mengenai definisi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari tokoh Ripley Griffin yang mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien yaitu bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Yang selanjutnya yaitu dari Lawrence E. Pei and Oelinggi yang menjelaskan mengenai manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. Menjelaskan bahwa seni dan ilmu adalah strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada penerapan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu dari ahli selanjutnya yang mendefinisikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Seseorang ahli mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Yang selanjutnya yaitu dapat ahli McKinsey, Mosley, and Petrie menjelaskan pengertian manajemen sebagai suatu aktivitas kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan sumber daya keuangan dan fasilitas fisik lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses kerjasama itu nampak dalam fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Lalu yang terakhir yaitu dari ahli yaitu Davis mendefinisikan sebagai manajemen sebagai fungsi dari setiap kepemimpinan efektif dimanapun. Setelah pemaparan dari pengertian manajemen dan kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen meliputi adanya pembuatan kebijakan dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan disertai objek dan sarana manajemen yang dapat dicapai dengan efektif dan efisien melalui suatu tindakan-tindakan pengorganisasian dan perencanaan dan pengendalian. Namun, manajemen yang menjadi proses dengan adanya fungsi di setiap kepemimpinan dan dimanapun itu. Menitik beratkan pada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Filsafat manajemen pendidikan sebagai proses untuk mengkaji serta kritis dan dalam praktik manajemen yang ada pada lembaga pendidikan. Terdapat pemaparan para ahli mengenai manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu mengolah sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pada manajemen pendidikan mempunyai fungsi yaitu POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Pada manajemen
manajemen pendidikan terdapat beberapa bagian pada hal tersebut, yaitu yang pertama manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu manajemen hubungan dan masyarakat, dan terakhir yaitu manajemen keuangan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Lalu memberikan tanggung jawab pada personal sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Sekian pemaparan dari saya mengenai konsep manajemen kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.